Oke, halo semua, dan sekarang waktunya kita race di MotoGP Karir. Dan sekarang ini kita akan menuju seri Mandalika di Indonesian Grand Prix. Nah, di klasemen kita masih unggul dengan jarak 3 poin dari Fabio Quartararo. Hari ini home race bagi Ristrio, dan bisa nggak nih kita meraih hasil maksimal di race MotoGP Mandalika? Ya, semoga aja dengan bantuan dari supporter dari Indonesia, semoga saja Ristrio mampu tampil maksimal di race kali ini. Oke, di sesi kualifikasi, Luca Marini meraih pole position, Fabio kedua dan Acosta ketiga. Sementara itu untuk Ristrio hanya bisa start dari urutan kelima saja. Itu pun jarak waktunya sangatlah tipis, hanya 0,2 saja dari pole position yakni Luca Marini di MotoGP Mandalika Indonesia. Kadang ya kalau ngomongin MotoGP Mandalika kita nggak nyadar, nggak kerasa race Mandalika udah berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 2022 kemudian 2023 sama 2024. Nah, saat ini kita udah nggak perlu berangan-angan lagi dengan adanya Indonesian Grand Prix karena udah terlaksana selama 3 tahun ini dan tetap bakal berlanjut hingga tahun 2025. Kalau gitu langsung saja kita mulai dengan cuaca cloudy, semoga saja hasil maksimal bisa kita dapatkan. Oke semua, dan inilah dia Indonesian Grand Prix Mandalika Circuit. Lampu padam, it's on the way. Langsung saja kita full gas menuju first corner, here we go. Oh, hati-hati, Kota Danokpura memasuki first corner. Hati-hati, masuk perlahan, dan sekarang Luca Marini take the lead. Fabio Quartararo kedua, Ristrio ketiga. Tikungan kedua, kemudian tikungan ketiga kita masuki. Kita ambil inside line, bisakah? Dan masih belum bisa. Sementara itu Pedro Acosta masih di belakang kita bersama Ogura yang di posisi kelima. Marco Bezzecchi ke-6, Binder 7, dan Dijia ke-8. Inilah dia, tikungan kencang. Tikungan 7, 8, dan juga ke-9 kita full gas kembali. Oke, menuju turn ke-10. Kita mencoba light braking dengan block pass Fabio Quartararo. Namun kita melebar sehingga tempat kedua diambil alih lagi oleh Fabio Quartararo. Sepertinya, tapi ternyata tidak ada sama sekali. Oke, malahan Fabio mundur di posisi keempat cuy, dan Acosta ketiga. Kini Luca Marini nyaman di posisi pertama. Gila, Luca Marini pakai motor Pertamina dan sekarang dia race di Pertamina Mandalika cuy. Kalau misalkan Luca Marini menang, jujur sih gue nggak masalah sama hal itu karena ya tetap kita dukung. Dan sepertinya kontak terjadi dengan Costa di mana Costa meng-overtaking cukup agresif kepada Ristrio. Dan kini Ristrio kembali melawan di dua tikungan terakhir. Acosta kembali melawan defend dari inside line, dan di last corner kini kita berduel Acosta versus Ristrio. Lap kedua kita masuki segera mungkin, dan sekarang menuju first corner. Kita akan overtaking Acosta di first corner. Nice sekali, tanpa keraguan. Ya, malah kita lebar, kampret banget dah. Oke, tikungan kedua masuk perlahan lagi menuju tikungan ketiga, entry corner. Kini posisi kembali semula seperti di awal atau pertengahan lap pertama. Luca Marini pertama, Ristrio kedua, dan Acosta ketiga. Sementara itu Fabio Quartararo masih di posisi kedua bersama Ogura yang di posisi kelima. Oke, tikungan 8, tikungan ke-9 kita full gas lagi. Untuk saat ini gue masih agak ragu nih bisa nyusul Luca Marini, soalnya bisa dibilang Luca Marini cukup kenceng nih di Mandalika. Entah karena emang dia pakai Desmos edisi atau mungkin emang lagi cocok aja sama tracknya, makanya dia bisa melaju kencang di depan kita. Dan sekarang di klasemen misalkan kita finish kedua dan Quartararo keempat, maka jarak poin nanti setelah balapan sprint bakal menjadi 6 poin. Kita akan unggul dari Fabio Quartararo. Tapi ya let's see aja nanti kira-kira bakal seperti apa hasil finish dari balapan MotoGP Mandalika. Oke, last sector, tikungan ke-16. Nice, bagus. Kemudian menuju tikungan terakhir. Lap kedua hampir usai. Masuk perlahan. Kemudian last corner, full gas menuju lap ketiga. Oke, kita menjadi fastest lap of the race. Jadi ada kemungkinan di lap terakhir kita bisa jalan. Kita overtaking Luca Marini dari inside line, dan kini akhirnya Yamaha mengambil alih posisi pertama. Hati-hati, Luca Marini masih di belakang kita. Apakah dia bakal melawan? Let's see guys, come on. Fokus ke fighting. Oke, sekarang mulai aman.
Luka Marini kita tinggalin di posisi kedua dan Ken Yokohama saat ini masih bagus. Kita masih bisa menjauhkan gap dengan Luka Marini saat ini di sektor kedua. Tikungan ke-7, tikungan ke-8 menuju tren ke-10 dan gap dengan Marini masih 0,3. Hati-hati, masuk perlahan. Oke. Oh my goodness mate. Overtaking dari Luka Marini nyaris saja membuat Rizrio terjatuh. Beruntungnya kita masih bisa save dan tidak sampai terpental ke area run off. Satu sektor tersisa. Apakah kita bisa membalaskan manuver tadi? Oke, come on guys. Menyisakan 3 tikungan lagi. Keep focus, keep fighting. Last sektor. Tikungan 15. Tikungan ke-16. Hati-hati. Oke, menuju last corner. 1 tikungan lagi dan sepertinya kemenangan untuk MotoGP Sprint Race Event terpaksa kita relakan untuk Luka Marini di MotoGP Mandalika Indonesia. Kampret, kita udah hampir aja ngeraih kemenangan tapi ditubruk dari belakang sama Luka Marini. Kita udah menjadi fastest lap of the race, tapi apa boleh buat, kemenangan tidak berpihak kepada Rizrio di MotoGP Mandalika. Oke, kalau gitu langsung saja kita bersiap-siap untuk race utama di Indonesian Grand Prix. Oke semua, dan tibalah kita di main race event untuk MotoGP Mandalika. Dan sekarang cuacanya benar-benar cerah banget dan tidak ada potensi untuk turunnya hujan di sirkuit Mandalika ini. Fabio Quartararo itu benar-benar kuat banget ya sama Ducati selama ini, hingga di seri Mandalika dia masih menjadi musuh utama kita untuk perebutan titel juara dunia. Dan Fabio Quartararo pun menjadi salah satu pembalap yang tetap stay Ducati setelah sekian season kita bermain di MotoGP 24. Kali ini cuaca benar-benar terang banget dan nanti di akhir balapan ada potensi bakal cloudy atau mendung. Tapi tenang aja, tidak akan ada turun hujan di balapan kali ini. Oke, langsung saja kita siapin terutama penggunaan kompon ban yang harus kita mengganti ban menjadi yang paling baru agar tingkat keausan bisa terjaga sebelum lap-lap akhir. Aku pakai soft dan belakang medium. Kalau itu kita mulai untuk MotoGP Mandalika di main race event Indonesian Grand Prix. Let's go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Mandalika Indonesia Lombok Pertamina Grand Prix of Indonesia sudah dimulai. Kita overtaking Ogura terlebih dahulu, kemudian untuk kita pertama di braking zone kita susul Fabio Quartararo perlahan masuk dari inside line. Fabio masih mendefend, kemudian Luka Marini bertahan di posisi pertama. Lap pertama, sektor pertama, Ducati masih menjadi yang paling unggul untuk saat ini. Oke guys, come on. Tikungan ke-5 kita full gas lagi. Perlahan masuk stay gear 3. Masuk gear 4, gear 3 kembali. Sektor kedua, jarak semakin rapat dengan Fabio Quartararo. Namun di tikungan ke-10, apakah Rizrio bisa mengikuti lagi Fabio Quartararo dengan pengeremannya, dengan hard braking from race. Tapi seperti kita melebar, sayang sekali tanjakan kita melebar dan akhirnya kita overtake sama Ogura lagi akibat kesalahan tersebut. Ogura kita overtake kembali, kita fight back. Di tikungan ke-11 dan saat ini tikungan ke-12 kita masih aman di posisi ketiga. Entry corner tikungan ke-13. Oh my goodness mate, seseorang terjatuh. Pedro Acosta, wakil dari Gas Tech 3, mengalami insiden di sektor ketiga. Last sektor lap pertama, tikungan ke-16 kita masih bertahan di posisi ketiga dan kita masih bertahan di serangan Ogura yang ada di belakang kita. Last corner, full gas lagi menuju lap kedua. Here we go. Luka Marini masih mengamankan posisi pertama.
Dia masih berusaha mendefense serangan dari Fabio Quartararo. Dan kini Luca Marini memperlambat lajunya sehingga sekarang Fabio Quartararo kembali mendekat. Oke, tikungan kedua menuju tikungan ketiga. Yamaha mulai mengejar, mulai perlahan menyusul, perlahan mendekati jarak dengan Ducati Factory. Pertarungan antara Ducati Satellite versus Ducati Factory versus Yamaha Factory. Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Kemudian tikungan ke-10 kita mencoba late braking. Late braking from race. Tikungan ke-10, nice. Perlahan kita full gas lagi menuju tikungan ke-11. Misal di balapan kali ini kita finishnya seperti balapan saat ini ya, Fabio kedua dan kita podium 3, maka menjadi klasemen itu jarak poinnya bakal semakin tipis, yang mana jarak poin menyisakan 2 poin saja jarak antara Fabio dan juga Rio. Apalagi balapan masih panjang ya, maksudnya kayak masih ada di MotoGP, kemudian Malaysia, Thailand, Valencia, dan itu semua harus bisa kita perhitungkan. Pokoknya sebisa mungkin kita harus menjaga puncak klasemen dari Fabio Quartararo, karena waktu di awal musim kita bersama Asep itu debut dengan Yamaha kita kurang bagus ya. Maksudnya kita nggak bisa meraih titel juara dunia. Kalau di musim lalu bersama Asep juga tentunya udah kita balesin, cuma dengan Rio ini kita belum bisa menjuarai MotoGP 24 kali bersama Yamaha. Oke, tikungan kedua, tikungan ketiga, tikungan keempat. Exit corner. Rio menjadi fastest lap of the race. Lap ketiga kita kejar Fabio Quartararo. Di tikungan ke-7 pergantian dari sekarang kiri, kemudian ke arah kanan. Full gas lagi menuju turn ke-10. Late braking, hard braking from race. Masih stabil. Kita bertiga masih mampu menjaga jarak race pace di tikungan ke-11. Kemudian tikungan ke-12, sektor ketiga. Keep focus, keep fighting. Exit lagi, entry corner lagi. Luar biasa, kita masih belum bisa mengejar mereka berdua. Mungkin masih butuh waktu. Di depan kita nampak jelas Fabio Quartararo melawan Luca Marini, dan Fabio Quartararo mengovertaking Luca Marini, namun Luca Marini masih mampu mendefense. Pertarungan Ducati Rider antara Fabio versus Luca Marini seru sekali. Kita yang pas di belakang mereka lagi nyaksiin battle nih, battle sengit. Dan sekarang di first corner, apakah Fabio bakal mengovertaking? Dan benar saja, Fabio Quartararo mengambil alih posisi pertama dari Luca Marini, yang kini Luca Marini tertahan di posisi kedua. Namun apakah Luca Marini akan melawan lagi dan mengalahkan Fabio Quartararo di sisa race MotoGP Mandalika? Seru sekali pertarungan di 3 besar. Luca Marini yang sedari tadi menjadi race leader kini terpaksa turun di overtaking Fabio Quartararo, dan gokilnya Fabio Quartararo dia menjadi fastest lap of race. Ya wajar saja sih, karena nggak mungkin Fabio bisa kenceng kalau dia nggak lagi dapat momentum mengovertaking si Luca Marini. Makanya dia udah mengovertaking Luca Marini, dan plus dia juga menjadi fastest lap of the race. Menuju tikungan 13. Full gas lagi, entry corner lagi. Seru sekali menyaksikan battle antara Fabio melawan Luca Marini. Lap keempat akan segera berakhir. Gap dengan Luca Marini 0,8, 0,7. Dan gap dengan Fabio Quartararo 1,2 detikan. Masuk ke last corner, full gas lagi, dan sekarang misal Fabio Quartararo beneran menjadi pemenang di race kali ini, maka kita yang finish ketiga akan tergeser dari puncak klasemen dan ketinggalan 3 poin. Tapi gak masalah, inilah serunya pertarungan di akhir-akhir musim. Apalagi di seri Asia cuy. Dan nampak jelas kita overtake. Oh my goodness, besar sekali. Cukup kasar manuver kita kepada Luca Marini. Dan kini Luca Marini harus terpaksa kita relakan musim 2 supaya kita tidak terlalu dicap sebagai pembalap yang kotor.
Oke, santai saja. Masih ada beberapa sektor yang bisa dimasukkan untuk overtaking Luca Marini di sisa race MotoGP Mandalika. Oke, tikungan ke-8, tikungan ke-9. Dan sekarang cuaca berubah menjadi cloudy, tapi tidak ada potensi untuk hujan. Masuk ke tikungan ke-10. Kita semakin dekat dengan Luca Marini. Semoga saja serangan bisa kita lancarkan di race Mandalika GP. Turn 11, turn 12. Inilah dia momentumnya. Kita overtaking Luca Marini. Kita side basa lagi di exit corner menuju tikungan 13. Dan Luca Marini kita pertahankan untuk posisi kedua. Kita overtaking, namun dia kembali melawan. Kita ambil sideline. Luca Marini melebar. Rizrio mengambil alih posisi kedua. Dan saat ini menyisakan last sektor tikungan 16 dan juga tikungan ke-17. Hati-hati. Oh, kita melebar tersekan dan menuju last corner. Apakah Luca Marini akan datang menyerang? Dan di tikungan terakhir kita mampu mendefense racing line bagian dalam sehingga di exit corner Luca Marini gagal menyerang balik dan akhirnya Rizrio finish kedua di main race event di belakang dari Fabio Quartararo. Dan finally akhirnya kita mengalahkan Luca Marini juga. Namun Fabio Quartararo memang dia jauh lebih unggul. Ogura 4, Marco Bezzecchi ke-5, Lopez ke-6, dan Rins ke-7 sama Antonio Gioia finish di top 10. Di MotoGP Mandalika, main race event. Martin 8, Binder ke-9, dan Miguel ke-11, Augusto Fernandez finish ke-12 di race kali ini. Oke, kita di sini di top 10 nggak ada yang menjadi fastest step of the race, dan jelas saja pasti untuk fastest stepnya dipegang sama pembalap bagian belakang yang cuman kenceng satu lap tapi tidak bisa untuk tembus di bagian podium atau di bagian baris depan. Nah, di klasemen ternyata kita masih mampu mempertahankan posisi pertama dengan meskipun jaraknya hanya 1 poin saja. Saking sengitnya pertarungan di musim ini, saking kita ngerasa kayak nggak yakin bisa mengunci titel juara dunia di musim ini. Tapi tenang saja, besok masih ada race di GP Jepang dan juga beberapa race lainnya masih bisa kita pertaruhkan untuk perebutan titel juara dunia musim ini. Jadi kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.